Shalom Bapak Ibu Jemaat GPIB Cahaya Anugerah. Selamat datang dalam ruang Zoom meeting dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Bapak Ibu Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait 1, 2, dan 3 berhimpun semua. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa pembuka kita. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami, puji syukur, terima kasih pada malam hari ini. Engkau boleh menghadirkan kami, walaupun dalam ruang Zoom meeting, dalam ibadah keluarga pada hari Rabu hari ini. Pimpin Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir ibadah, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati Ibu Pendeta yang saat ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada dan hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Mazmur kita pada malam hari ini, Mazmur 119 ayat 33. Kita akan membacanya bersama-sama karena hanya satu ayat. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 33, demikian bunyinya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Demikian Mazmur kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53, bait 1, 2, dan 3. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman.
dibuka. Ibu Bapak, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Engkau baik untuk hidup kami. Engkau memberikan kami perjumpaan yang indah di malam hari ini. Tuhan, jaringan Zoom ini mengantar kami untuk percaya. Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang terfokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami di rumah, kami cinta rumah kami dengan keluarga kami semua. Kami cinta dengan keadaan kami, karena itu kami tetap bersyukur. Dan kami yakin ketika firman ini menjadi pengharapan kami, maka kami semakin bertumbuh dan kuat dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perikop kita tidak panjang. Bapak Ibu silakan menyiapkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34. Nah, di sini ada Vio tadi ya. Vio bisa baca Alkitab ya, Dek? Vio. Vio akan membaca ayat 30 sampai 34. Ya. Vio bisa membaca ayat 30 sampai 34 di Kisah pasal 7. Silakan untuk Vio. Di spotlight ya, Dek. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tinggallah dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun dan melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Terima kasih Vio. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Tania bisa semua dimunculkan. Dimunculkan, Tania. Tidak di Ibu saja. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus, ada satu lagu yang luar biasa boomingnya, lagu pop rohani. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Ketika kita mendengarkan sekaligus juga melantunkan lagu tersebut, ternyata Bapak Ibu kekasih dalam Yesus, beda pujian yang hanya manis di telinga dan gampang diucapkan dengan syair lagu yang dimana kita imani. Karena apa? Ketika menyanyi tanpa diimani, lalu muncullah yang namanya
persoalan yang dikatakan silih datang berganti, maka dikatakan juga Bapak Ibu kasih tidak semanis syair lagu itu. Ada orang berkata bahwa kondisi masalah bisa datang dalam bahasa apa? Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Siapa yang mau orang datang atau masalah datang bertubi-tubi? Bertubi-tubi. Bertubi-tubi berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua. Dan ada juga pepatah mengatakan sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Berarti orang tersebut mengalami apa? Ya tadi dibilang bertubi-tubi, beruntun. Beruntun. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus, ada satu mungkin sudah banyak hal yang kita lihat, tapi ini di room chatnya pendeta GPIB. Jadi ini dia salah satu PHM di GPIB di Jawa Tengah, karena terpapar COVID, orang tuanya dua-duanya ini tidak ada. Anak-anak ini masih kecil. Lalu pendeta itu, karena saya pernah di Salatiga, bilang, Kak, meninggal loh. Dia sebutkan begitu, yang waktu zaman saya itu masih GP. Lalu dia spotkan foto anaknya gitu. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus, saya bilang sama pendetanya, ide kasihan ya, iya. Dan dia menempel sama mbahnya yang sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh. Sudah sangat tua ya, bahasa sepuh itu ya sangat tua. Yang semua juga terbatas untuk membantu proses anak ini bertumbuh. Yang tanda kutip juga, yang pasti anak-anak balita atau anak yang berproses untuk kanak-kanak itu masih membutuhkan pelayanan dari orang tua. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus, ketika proses itu menjadi bagian dari perjalanan kehidupan anak yang disebut yatim piatu ini, Allah peduli. Allah peduli, yang pasti ibu bapak kekasih, ketika Tuhan berkenan dalam kehadiran untuk anak-anak yang masih balita ini ditinggal kematian, Allah tidak pernah tidak tahu akan pergumulan tersebut. Nah, di situ letaknya Bapak Ibu kasih, bagaimana campur tangan Tuhan baik dari pihak gereja ataupun tetangga dan keluarga yang ada di sekitar kedua balita itu. Perikop kita pada malam hari ini mengarahkan kita bahwa Allah itu sebenarnya konsen terhadap hidup kita. Allah itu tidak Allah yang tidak mempedulikan hidup kita. Tapi Allah yang mau tahu. Allah yang mau tahu. Bapak Ibu kasih pada pasal 5, Bapak Ibu silakan membuka Alkitab pasal 5. Kisah itu ada pada satu hal yang menarik tentang Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus Tuhan. Di Kisah pasal 5. Dia mendustai Roh Kudus Tuhan. Gempar. Peristiwa itu yang membuat mereka mati. Kematian Ananias dan Safira. Yang sempat membuat ketakutan oleh warga atau jemaat mula-mula di saat itu. Pasal 5 Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu kasih. Lalu proses dari perjalanan dari kematian Ananias, maka di pasal 5 itu muncullah tanda-tanda mukjizat. Tanda-tanda mukjizat. Tanda-tanda mukjizat itu lalu Bapak Ibu lihat pada pasal yang ke-6 muncullah tokoh perjanjian lama, perjanjian baru yang mati martir, mati karena mempertahankan iman sekaligus ajaran. Itu disebut mati martir. Mati martir, Bapak Ibu yang kasih. Kalau dunia tetangga kita dibilang mati syahid, gitu ya. Mati syahid. Dia mempertahankan iman dan ajaran.
Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada pasal 6 berbicara bahwa para janda-janda di Yerusalem tidak terlayani dengan baik. Maka 12 rasul ini berkata, oke, kita harus melayani mereka. Maka muncullah diakonos. Para diaken itu muncul di situ, melayani meja, melayani para janda, kaum miskin, kaum, kalau bahasa sekarang, kaum duafa. Maka muncullah 7 orang itu, salah satu Stefanus, yang luar biasa, dipakai Tuhan dan melebihi dari teman-temannya yang lain. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, untuk jiwa dari Stefanus ini, jiwa anak muda yang mungkin kalau dalam pasal 7 mati sia-sia ya. Tapi dia mau menyampaikan bahwa kehadirannya di pengadilan agama, ini pasal 7 perikop kita, bukan membela untuk dia dapat lanjut hidup. Bukan membela untuk dia dapat dipercaya oleh orang. Enggak. Tapi dia mau menyampaikan apa yang diajarkan oleh para rasul di saat itu. Sehingga perikop kita di hari Minggu, tepatnya tanggal 8, kalau orang di depan para hakim di dunia pengadilan, Stefanus itu dia datang sebagai terdakwa. Harusnya dia memberikan pembelaan untuk dirinya. Nah, paling sedikit diringankan hukumannya. Yang kedua, bebas. Karena dia mempertahankan. Bapak Ibu, waktu ada kasus di Salatiga, saya akhirnya bisa juga ya cari-cari novum. Novum itu bukti baru. Baru saya tahu, oh novum itu bukti baru. Dicari untuk berproses lah yang terjadi pada kasus hukum di jemaat di Jawa Tengah. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pasal 7 bukan pembelaan untuk dia bisa lancar hidupnya, tetapi Stefanus memaparkan tentang perjalanan kehidupan karya keselamatan Allah untuk Israel. Sehingga pada perikop di hari Minggu muncullah bagaimana Daud pengalaman hidupnya mengajarkan dia untuk terima kasih Tuhan. Aku buat mempersiapkan rumahmu. Tetapi yang melaksanakan rumah itu adalah anaknya, Salomo. Itu perikop kita hari Minggu, Bapak. Runtun, masuklah perikop kita, Bapak Ibu kasih. Dari perjalanan dari Israel ayat 30. Tadi Vio mulai dengan kalimat sesudah 40 tahun menunjuk waktu Musa berada dalam pelarian ke Midian. Apa sih proses itu terjadi? Begini Bapak Ibu. Musa itu disebut memang anak air. Musa itu pengertiannya anak air. Karena dia ditemukan oleh putri Firaun di dalam tempat yang dimana bayi itu dijalankan supaya selamat. Dan itu diambil oleh putri Firaun. Musa itu adalah anak air. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi pada posisi saat itu dia diasuh oleh kakak dan mamanya sendiri. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga dia tahu bahwa dia itu orang Ibrani. Nah, pada kondisi saat sampai dia lari ke Midian, karena apa? Dia melihat tentara Mesir begitu bengis menghancurkan atau memberikan pekerjaan rodi kepada bangsa Israel. Dan posisi saat itu Firaun itu tidak mengenal lagi atau tidak memahami tentang jasa Yusuf. Tidak mengenal dia. Jadi
Ketika beranak pinak semakin banyak orang Israel di tanah Mesir, bingung juga orang ini. Kayak mana ceritanya gitu. Lalu dibuatlah yang namanya kerja rodi. Capek orang ini, teriak-teriak orang ini. Yang terjadi, Musa punya kemampuan, akhirnya dibunuh itu tentara Mesir atau prajurit Mesir. Dia dikejar. Akhirnya Bapak Ibu, perikop kita berbicara, Musa berada dalam pelarian kemudian 40 tahun untuk mengamankan dirinya dari apa? Hukuman di Mesir. Karena dia sudah membunuh orang Mesir dan diketahui oleh orang banyak. 40 tahun itu juga menjadi pengingat bahwa Musa yang sebelumnya ditolak oleh kaum Israel, kaumnya sendiri, diutus kembali ke Mesir. Untuk apa? Membawa mereka keluar dari penderitaan. Membawa mereka dari perbudakan dan membebaskan mereka dari kekuasaan perbudakan di Mesir. Ibu Bapak kekasih, pasal 30 sesuatu yang luar biasa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di mana? Di Gunung Sinai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan, nah kita mau belajar. Selalu Tuhan yang punya inisiatif untuk menjumpai kita. Nah ini kita belajar yang pertama pasal 30. Ayat 30. Bahwa Tuhan selalu yang punya inisiatif yang pertama berjumpa dengan kita. Jadi jangan pernah kita, aku lagi cari-cari Tuhan. Enggak. Dia yang berjumpa untuk diri kita. Kita hanya merespon. Jadi kalau saya lagi berdoa sama Tuhan, sebenarnya dia sudah datang bersama dengan kita. Dan untuk merespon itu, kita datang kembali kepadanya. Berdoa, memuji Tuhan. Berterima kasih, bersyukur. Jadi Bapak Ibu ayat 30, kita lihat bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk berjumpa dengan Musa, dan perjumpaan ini merupakan suatu proses pembentukan bagi Musa untuk menjadi hambanya. Catatan penting Bapak Ibu kekasih, perjumpaan itu nyala api yang keluar dari semak duri dan menandakan kesucian dan kekudusan hadirat Tuhan. Tidak boleh disentuh. Nyata di situ mengatakan bahwa Tuhan hadir. Ibu Bapak kekasih, sebagai manusia yang biasa, ayat 31 sampai 33, heran. Nyala api ada, tapi kok ranting-ranting ataupun rumput semak duri itu tidak terbakar gitu. Itu ayat 31 sampai dengan 33. Ini hal yang menakjubkan. Ini hal yang spektakuler yang mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu, kemahakuasaan itu tidak mampu diselami oleh akal kita. Yang kita pikir kalau rokok, yang dilemparkan di alang-alang yang kering atau rumput-rumput yang kering, dia bisa membakar seareal hutan sekitarnya. Tapi pada perikop kita, kehadiran Tuhan itu diwujudkan dengan nyala api yang tidak membakar rumput ranting yang ada di sekitarnya. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, kekudusan Tuhan mencakup di mana Tuhan berada. Dikatakan tanggalkanlah kasut merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang kudus. Terhadap Tuhan yang kudus. Kadang-kadang di masa online ini Bapak Ibu ya, kita sudah tidak mematut diri lagi ketika datang berjumpa dengan Tuhan. Boleh kita berdaster atau ya bahasa orang Jawa sakarape dewe. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tetapi yang perhatikan di sini, kekudusan Tuhan mencakup di mana Tuhan berada. Tanggalkanlah kasut merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang kudus. Demikian juga tempat di mana Tuhan berada juga kudus. Sehingga Musa mengarahkan perilaku yang dia jumpa itu kekudusan Tuhan. Dan dia melepaskan
kasutnya. Ayat 34. Ayat ini menyatakan kepada Musa dan juga kita bahwa semua yang terjadi dan didoakan dengan penuh iman dan kesungguhan pasti mendapat perhatian Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ayat 34 ini menjadi perenungan kita bahwa Allah peduli terhadap apa yang dirasakan oleh Israel ketika mereka mengalami tekanan yang luar biasa oleh rakyat atau yang penguasa Mesir. Allah peduli. Dan itu bukan satu permasalahan yang ada, tapi bertubi-tubi. Sehingga lagu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Segala persoalan. Dan segala persoalan itu berarti tidak terbatas. Apa yang kita ajukan kepada Allah pergumulan itu, tapi dia tahu apa permasalahan dalam hidup kita. Dan dia jawab dalam kebutuhan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban untuk masalah dan kebutuhan. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini menyatakan kepada Musa dan juga kita bahwa semua yang terjadi dan didoakan dengan penuh iman dan kesungguhan pasti mendapat perhatian dari Tuhan. Dalam kasih-Nya yang agung, Tuhan mendengarkan seluruh seruan dan permohonan yang disampaikan kepadanya. Tuhan itu peduli. Dan senantiasa berinisiatif. Itu yang ayat 30. Inisiatif selalu datang yang pertama daripada Tuhan. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kasih-Nya agung, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan seluruh seruan dan permohonan yang disampaikan kepadanya. Dan itulah sebabnya perikop kita dibilang, Tuhan Allah peduli. Bertindak, menolong, menyelamatkan umatnya. Wujud kepedulian Tuhan itu adalah dengan apa? Memanggil, mengutus Musa, orang-orang pilihannya untuk melaksanakan rencana dan rancangan keselamatannya. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kita bukan Musa. Tapi kita adalah orang-orang pilihan Allah yang melaksanakan rancangan-rancangan keselamatannya. Di mana letaknya? Di rumah kita yang pertama. Ibu Bapak kekasih, tidaklah gampang atau mudah mengelola kondisi yang dikatakan kita masuk pada new normal. Yang normal, new normal, kita dihantar pada perjumpaan bahwa ada kesulitan, ada kesusahannya pada kondisi saat ini. Dan tidak main-main Bapak Ibu kekasih. Bahwa akan terjadi proses yang panjang untuk kita selalu memakai masker. Ada proses yang panjang untuk kita bisa aktif lagi dalam jumpa langsung pada kehidupan sosial kita. Akan ada masa yang panjang yang akan kita jumpa itu. Dan Bapak Ibu kasih, kita ini adalah maksud sosial. Tidak gampang, tidak ketemu orang, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Kita ini adalah budaya timur yang kehidupan sosialnya sangat kental. Nah, ini yang membuat kita selalu menantikan kapan ya badai ini berlalu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, yang kita imani bahwa dalam segala keadaan apa yang kita doakan Tuhan tahu. Dan waktu saya masuk di Zoom GPB di Bukit Harapan, ada ruang sharing. Saya sedih sekali. Sedih sekali karena bagi saya ketika proses dimuliakan Tuhan yang beruntun-runtun itu, di mana segala sesuatu untuk
ke tempat pemakaman itu secara cepat gitu ya. Padahal masih susah untuk berpisah. Masih susah untuk berpisah. Tetapi ada satu ibu yang membuat saya yakin bahwa dia tahu Tuhan itu ada bersama dengan dia. Dan dia juga tahu tantangan untuk ia hadapi juga akan panjang. Dan dia tahu akan banyak kesulitan terjadi. Jadi satu yang saya dapatkan dari perjumpaan itu bahwa Allah tahu kita berdampingan dengan saat sulit seperti ini. Situasi-situasi yang sulit seperti ini. Dia hadirkan kita di sini. Saya menggarisbawahi dari ibu itu berkata bahwa pasti kita mampu. Pasti kita bisa. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu berjumpa dengan hidup kita dalam segala keadaan yang terjadi. Pidato Stefanus, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus, itu yang dia sampaikan. Bahwa Allah nenek moyang Israel, Allah nenek moyang dirinya sebagai diakonos, sebagai rasul muda, Allah yang peduli. Dia mau sampaikan kepada mahkamah agama bahwa para hakim bisa itu bahwa Allahku itu Allah yang tahu akan hidupku. Dan aku menyampaikan itu kepadamu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, dia melihat Tuhan bahwa Tuhan itu nyata, berkarya pada zaman nenek moyangnya. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo. Dan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah peduli dalam segala keadaan hidup kita. Jadi kalau nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, jangan hanya di bibir saja. Atau masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak akan jadi apa-apa bapak ibu kekasih. Tapi dapat dirasakan, dapat diimani ketika dia direnungkan dan dimasukkan dalam hati dengan baik. Ibu apa kekasih dalam Yesus Kristus? Tadi saya katakan kita bukan Musa, tapi kita adalah orang-orang pilihan Allah untuk melaksanakan rencana dan rancangan keselamatannya. Dan itulah tanda kepedulian kita untuk orang lain. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Musa dipilih diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, wujudkan kepedulian Tuhan atas pergumulan Israel di tanah Mesir. Ibu bapak, saudara dan saya, siapapun dia, kita dipilih diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, wujudkan kepedulian Tuhan atas pergumulan bangsa ini, pergumulan keluarga, pergumulan dimanapun kita hadir dan berada. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pembelaan Stefanus bukan pembelaan untuk dirinya, tetapi untuk mewartakan bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang mau tahu apa yang digumuli oleh umatnya. Stefanus mau menjelaskan untuk kita yakin Ia Allah yang patut kita muliakan di sepanjang hidup dan perjalanan kita. Tetap semangat, tetap percaya, tetap berdoa. Tuhan mendengarkan semua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan berdoa. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami adalah duta-duta Kristus di dalam tanggung jawab iman kami sebagai suami dengan istri dan keluarga kami, sebagai istri kepada suami dan keluarga kami. Bapa di surga, kami imani ketika kami dihadirkan Tuhan dalam perjumpaan kepadamu di malam hari ini. Dalam jaringan Zoom ini kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga imani Tuhan, Engkau bekerja berkarya untuk perjalanan kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dan dalam doa ini kami naikkan kepadamu. Tuhan, sehatkan, negatifkan Bapak dan Ibu Stefanus Eko Santoso, keluarga Agus sektor Bethlehem, pulihkan, sempurnakan kesehatan dari Bapak Penatua Sailatua. Engkau memberkati proses pemulihan Bapak Haposan Simanjuntak, Opa Yeye, Kak Jo, Bapak Franco Salakori, adik Nathaniel Sitorus, Ibu Suwati Tiwo, Ibu Eni Sudarsi, Ibu Debra Otanu, Ibu Nontelio, Ibu Estefin Mardeole, Ibu Estenensi Mantau, dan Ibu Yopi Warupun. Bapak, kami tetap percaya Engkau memulihkan, menyehatkan mereka, dan senantiasa bersama dengan mereka dalam waktu hidup, baik dalam berbaring lemah, minuman, makanan yang mereka makan. Bapak di surga, kami datang untuk Ibu Rita Abuno, Ibu Selvi Wurangian, Ibu Bapak Harsen Abono, Ibu Steri Sewak. Mereka dalam proses penyempurnaan negatif COVID-nya. Tuhan, kami percaya doa syafaat ini Tuhan dengarkan. Dan Tuhan pulihkan mereka semua dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan, ketika adik kekasih dari Ibu Shirley, Paul Piri yang mengalami kecelakaan di tadi pagi. Tuhan, proses dari operasi, proses perawatan, dalam nama Yesus, sempurnakan semua dan pulihkan semua.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga percaya Engkau bersama dengan penyempurnaan negatif dari COVID Ibu Yayu Salampesi. Kami percaya Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk kekasih kami yang Engkau tambahkan setahun usia, Ibu Maya. Tuhan berkati sukacita ketambahan usianya, dan kiranya kasih berkat-Mu menyertai akan sukacita dari apa yang diimani Engkau berikan setahun usia kepada kehidupannya, dan Engkau memberkati akan hidupnya. Bapa yang di sorga, kami juga percaya Tuhan, Engkau memberikan kami ruang yang begitu luar biasa dengan sukacita untuk adik Dominik Terinate karena pertama usia, dan adik Brian Manuhutu, saudara George Salatua. Sehatkan mereka, sukacita dalam ketama usia untuk hidup mereka. Bangsa negara kami dalam PPKM lanjutan, pulihkanlah ekonomi bangsa ini. Dan pemimpin bangsa kami yang melaksanakan proses, dan kami yang ada sebagai rakyat yang melaksanakan proses PPKM ini, berikan kami hati yang jernih dan melaksanakan dengan sungguh. Bapak, anak-anak kami belajar secara online, cukupkanlah kuota mereka dan sehatkan mereka semua. Kami yang bekerja, yang terkadang juga Tuhan, hasil dari pekerjaan itu kurang karena kondisi yang seperti ini. Kami melipat tangan ketika kesedihan itu ada. Doa ini kami menaikkan, cukupkanlah kebutuhan kami semua. Kami harus bayar kontrakan, bayar listrik, air, bayar apa saja Tuhan. Kami percaya, sungguh Tuhan, pekerjaan ini Tuhan cukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus, bagi kami yang bekerja, bagi saat ini kami yang sementara mengandung, Tuhan juga sehatkan kami semua. Biarlah dengan pekerjaan yang kami lakukan dengan baik, kami tetap dipercayakan Tuhan mengelola berkat-berkat yang hadir dalam hidup kami. Keluarga kami yang jauh dimanapun mereka berada, sehatkan mereka semua. Seperti Engkau datang berjumpa dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan. Dan diberkati Pak Wolah dengan pelayanannya, istri, anak-anak, dan keluarga. Berkati Tania, demikian juga untuk Valen, berkati multimedia, dan berkati jaringan yang kami pakai. Semua yang datang di ruang Zoom ini, kiranya sukacita hidup bersama dengan kami semua. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Bentar Pak Wola, ada isi pujian. Oh ya.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kami boleh dimampukan untuk memberi sebagian dari yang Tuhan telah berikan kepada kami berupa berkat-berkat, jumlah yang tidak seberapa banyak ini. Tuhan kiranya akan suci dan kuduskan. Tuhan berkati agar bermanfaat bagi pelayanan, kasih, dan juga bermanfaat bagi pembangunan gedung gereja kami. Pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas Ibu dan pelayanan dalam rumah tangga, juga Bapak Handoyo dalam pekerjaan, dan kedua putri terkasih dalam pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, lindungi keluarga Ibu Pendeta. Kami juga berdoa untuk semua yang mendukung dalam pelayanan ini, serta jemaat-jemaat yang hadir dan setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyampaikan warta sektor. Pertama, terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Christine
juga kepada multimedia, Valen dan Tania, dan jemaat yang hadir melalui Zoom. Di dalam ruang Zoom meeting ini yang saat ini ada 42 channel atau HP ya, dan tentu lebih dari itu yang menyaksikan. Dan terima kasih juga untuk puji-pujian yang disampaikan dari adik Vio dengan solonya dan adik Catherine melalui instrumen permainan pianonya. Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, serta adik-adik. Yang kedua adalah ibadah keluarga. Rabu depan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 19.00 WIB. Demikian warta sektor, dan selanjutnya amar pengutusan serta berkat. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan yang beribadah pada Tuhan di malam hari ini. Jikalau Bapak Ibu mau berdiri, silakan. Yang duduk seperti saya juga tidak jadi masalah. Kita percaya bahwa hidup bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengenal dan mengerti kita. Dan Ia adalah Alfa dan Omega. Kita pujikan pujian dari NKB 216. Di dalam hidupku
arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melingkupi, memulihkan, menyembuhkan, dan menyatakan bahwa dalam kasih karunia-Mu, Engkau sangat peduli atas hidup kami ini. Kasih karunia-Mu menyertai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita akan foto bersama. Silakan Tania.